Halo, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Cynthia Kartika Sari dengan NIM 139. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yuk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi syariah. Di dalam perkembangan akuntansi syariah terdiri dari A. Sejarah akuntansi dalam peradaban Islam. Pengertian dari sejarah akuntansi dalam peradaban Islam adalah segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan muslim yang didasari ajaran Islam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian sejarah peradaban Islam. Peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam dikaji secara keseluruhan, tidak hanya membahas yang baik-baik saja, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti pembukuan Al-Quran, pembangunan tempat-tempat ibadah, penemuan dan pengembangan berbagai disiplin ilmu yang mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah atau yang lainnya. Selanjutnya, membahas tentang perkembangan akuntansi syariah pada zaman awal perkembangan Islam. Isi dari zaman awal perkembangan Islam itu adalah pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi bertetapan dengan 1 Hijriah. Didasari dengan konsep bahwa seluruh umat muslim adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun. Sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar, dan panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Bentuk kesekretariatan masih sederhana karena baru didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Pada zaman 4 khalifah terdiri dari 4 ulama, yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Thalib. Dari 4 ulama tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu tentang 4 ulama tersebut di slide selanjutnya. Yang pertama Abu Bakar. Pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah dikenalkan dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Selain itu, Baitul Mal sudah diputuskan di daerah-daerah taklukan Islam. Kemudian, Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, memperkenalkan tentang istilah kitabat al-Rasul Wasyir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Dalam hal pengawasan pelaksanaan agama dan moral, lebih difokuskan kepada muhtasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisab, al-isbah. Misalnya, mengenai timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak banyak hutang dan juga termasuk ke dalam perhitungan ibadah. Kemudian, Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah ini memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan secara jelas. Kemudian, pembahasan selanjutnya tentang kontribusi Muslim terhadap akuntansi syariah.
akuntan dalam peradaban Islam terdiri dari 3 ulama. Yang pertama, Imam Al-Khawarizmi, yang kedua Imam An-Nuwairi, yang ketiga Imam Mazendarani. Nah, dari 3 ulama tersebut saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 ulama tersebut di slide selanjutnya. Yang pertama, Imam Al-Khawarizmi. Kontribusi besar yang diberikan oleh Khawarizmi adalah membuat sistem akuntansi dan pencatatan dalam negara Islam dan membaginya dalam beberapa jenis daftar. Beliau juga bersama dengan penjelasan dari Al-Khawarizmi menjelaskan tentang sistem akuntansi termasuk tujuan serta praktik yang terjadi. Yang kedua, Imam An-Nuwairi. Menurut An-Nuwairi yang meninggal pada tahun 734 Hijriah atau 1336 Masehi, atau kurang lebih 31 tahun sebelum munculnya buku Al-Mazindani. Pekerjaan pembukuan tunduk pada praktik-praktik tertentu dan jelas, sebab seluruh harta yang masuk atau keluar harus dicatat sesuai urutan waktu. Terjadinya juga harus dicatat tanggal terjadinya setiap transaksi, demikian pula keharusan mencatat transaksi menurut urutan waktu. Terjadinya tidaklah terbatas pada transaksi-transaksi keuangan saja atau yang dimiliki nilai keuangan, tetapi mencakup juga seluruh transaksi yang berhubungan dengan diwan dan yang lain. Kemudian, yang ketiga Imam Al-Mazendarani. Dokumen yang pertama kali dilakukan oleh Mazendarani pada tahun 1363 Masehi mengenai akuntansi pemerintahan yang dilakukan selama dinasti Khan II pada buku Risalah Falakiyah Kitabus Siyakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya.